وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Lazis PLN. Di keluarga besar saya, hanya anak saya yang paling besar, Firman Permana, yang baru tercapai cita-cita. Sebelum ada Lazis, penduduk kami sini utamanya modal dari bank. Siapa tak kenal dengan listrik negara atau Badan Usaha Milik Negara ini merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa kelistrikan hingga menjangkau lebih dari 86% di seluruh wilayah Nusantara. PLN memiliki jumlah karyawan yang mencapai 40.000 orang di seluruh Indonesia. Dan di tangan mereka pula, khususnya para karyawan muslim dan muslimah, sejumlah kaum duafa di Nusantara menjemput yang lebih baik. Pelajar-pelajar dari keluarga tidak mampu akhirnya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Petani-petani yang kesulitan modal kini bisa tersenyum bahagia melihat sawah ladangnya kembali hijau. Orang-orang mampu berobat kini bisa merasakan nikmatnya pengobatan gratis. Ya, itulah yang digalakan di kalangan para karyawan PT PLN Persero. Mereka mengeluarkan zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh milik PT PLN atau yang biasa disebut Lazis PLN. Lembaga yang berdiri pada tahun 2006 melalui surat keputusan direksi ini mengumpulkan zakat infak sodaqoh dari para karyawan PLN, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Zakat kewajiban bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu, kami menginginkan adik-adik kami bisa menyelesaikannya dengan baik, supaya mereka jauh hidupnya bisa lebih berkah dan lebih baik. Karena segala kewajiban mereka telah selesaikan, khususnya kewajiban atas perintah Allah. Melihat respon yang positif terhadap Lazis PLN, maka lembaga ini mulai digarap dengan lebih serius. Tahun 2009, Lazis resmi menjadi badan hukum dengan nama Yayasan Lazis PLN. Dan sejak tahun 2015, Direksi PLN mewajibkan pemotongan zakat penghasilan karyawan muslim secara terpusat. Peraturan ini dikukuhkan dengan terbitnya peraturan Direksi PT PLN Persero di tahun yang sama. Pertama, kalau dari manajemen adalah memberikan surat kepada seluruh pegawai agar memberikan zakatnya. Kemudian teman-teman yang pengurus harian ini mensosialisasikan kepada semua karyawan. Mereka menerima dengan baik karena memang hasilnya. Jadi bukan karena ditariknya ya. Dengan sistem pemotongan langsung, dana zakat infak dan sodaqoh yang terkumpul semakin besar. Prediksi penghimpunan setahun setelah diterbitkannya SK Direksi adalah 120 miliar rupiah per tahun. Para amil yang amanah dan berpengalaman pun dipilih untuk menjalankan berbagai program Lazis PLN. Kriteria rekrutmen amil yang kami lakukan itu adalah memang kita berdasarkan azas kebutuhan dan profesionalisme dari amil itu sendiri. Dan mereka umumnya yang kita rekrut adalah telah punya pengalaman di Lasnas atau di Basnas. Sejumlah program dirancang untuk mencapai visi dan misinya.
Misi yang utama adalah merubah mustahik menjadi muzaki, yaitu mengentaskan kemiskinan dengan program-program yang pertama adalah pendidikan, kemudian sosial, kemudian kesehatan, kemudian pemberdayaan ekonomi. Dari dana yang terkumpul, mereka mengalokasikan 50% bagi pendidikan anak bangsa. Bangsa ini, negeri ini kita lihat bahwa nasib ke depan itu ditentukan oleh para generasi muda yang saat ini sedang menuntut ilmu. Inilah kita prospek. Mereka lah kita harapkan menjadi agen-agen bangsa yang punya jiwa sosial, jiwa agamis, dan jiwa pemahaman yang benar. Ini yang kita ingin lakukan. Jadi benar memang ini lebih banyak kepada mahasiswa, pada pendidikan, karena pendidikanlah yang bisa mewarnai kehidupan bangsa ini. Program-program bidang pendidikan tersebut mencakup beasiswa Cahaya Pintar, Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PETIK, SMK Informatika Utama, SMK Al-Barki, dan Pesantren Tahfidz Zaid bin Sabit. Kita berharap beasiswa ke depan semakin meningkat. Yang kedua tentu harapan kita kepada lajis-lajis yang lain yang ada di BUMN, di BUMD, di perusahaan swasta juga ikut segera berkontribusi untuk pendidikan masa depan generasi. % dana lainnya disalurkan dalam bidang kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Lazis PLN juga bekerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat nasional lain untuk menjalankan berbagai program. Pertama, kriterianya adalah bahwa lembaga zakat itu bersifat nasional. Kemudian mereka sudah dipercaya oleh masyarakat ya, bahwa mereka mengelola dana zakatnya secara transparan, akuntabel, dan amanah. Dan mereka juga memiliki program-program unggulan yang bisa kita sinergikan kerjasama dengan Lazis PLN. Lembaga Dompet Du'afa salah satunya. Dengan lembaga ini, Lazis menyalurkan donasi untuk rumah sehat terpadu yang dikelola oleh Dompet Du'afa. Ketika RST baru, alhamdulillah sudah mendonasikan ruang poliklinik untuk bedah umum, dan kemudian satu lagi untuk ruang PK atau ruang ibu melahirkan ya. Alhamdulillah pada 2016 kembali Lazis PLN mendonasikan alat picu-nicu kepada kami. Hingga saat ini 65% karyawan muslim sudah menyalurkan zakat penghasilannya lewat Lazis PLN. Kita dengan kesibukan dengan pekerjaan yang begitu padat, jadi sudah nggak mikir ini harus dikemana-kemanakan. Kalau ada wadahnya yang sudah memotong, saya sih kayaknya setuju. Target kedepannya 100% karyawan PLN akan menyalurkan zakat penghasilannya lewat Lazis PLN. Target yang tidak sulit mengingat Lazis PLN telah membuktikan diri sebagai lembaga zakat yang bertanggung jawab. Pelaporan pengelolaan lembaga amil zakat PLN dilaporkan kepada para muzaki, para pembayar zakat, dilaporkan juga kepada para pengurus zakat, dilaporkan juga kepada para pembina zakat, yaitu para direksi, dan juga dilaporkan setiap tanggal 15 kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Laporan kepada para muzaki dalam bentuk papan pengumuman, dalam bentuk email dan buletin. Kemudian laporan kepada Basnas dalam bentuk surat resmi, setiap tanggal 15 harus dilaporkan kepada Basnas. Bagi kaum du'afa, keberadaan Lazis PLN sangatlah bermanfaat. Program-program Lazis PLN untuk meningkatkan kesejahteraan juga sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Hampir seluruh kekuatan anggaran negara nggak akan cukup. Maka sebenarnya partisipasi dari BUMN ini penting. Dan Lazis PLN ini kita harapkan juga bisa nular. Nantinya orang mau melakukan itu.
Kedepannya, selain melakukan pendekatan kepada para karyawan Muslim PLN yang belum menyalurkan zakat penghasilannya melalui Lazis PLN, lembaga ini juga memiliki mimpi besar lainnya. Mimpi kami adalah menjadi Lazis yang terbaik ya di antara BUMN ya. Kemudian tentunya dengan terbaik juga di antara Lazis seluruh Indonesia.